Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahab. Kali ini kelompok kita akan menjelaskan identifikasi masalah, tindakan, penelitian, tindakan kelas. Adapun pemateri yang pertama ada Husnul Nadia, pemateri yang kedua Istiqomah, dan pemateri ketiga Siti Aisyah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Ade Husnu Nadia akan membahas materi pertama mengenai masalah yang dapat dikaji dalam PTK. Nah, sebelum melakukan penelitian tindakan kelas, terlebih dahulu guru harus memiliki perasaan ketidakpuasan terhadap praktik pembelajaran, berani dan jujur terhadap diri sendiri dan tindakannya dalam pembelajaran serta memahami kelemahan dari pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut harus disadari, dipahami, dan menjadi kepedulian guru dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran yang berkesinambungan. Karena tidak semua masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dapat dijadikan topik dalam PTK. Masalah yang akan diangkat menjadi topik PTK sebaiknya dikembangkan secara berkelanjutan dalam kurun waktu 1 semester atau 1 tahun dalam pembelajaran. Hal ini mengandung arti bahwa guru sebagai peneliti harus senantiasa meninjau dan memperbaiki rumusan masalah PTK yang dikembangkan secara berkelanjutan, terutama menyangkut masalah pengelolaan kelas, proses pembelajaran, pendayagunaan sumber belajar, pengembangan diri peserta didik, serta masalah pribadi, disiplin, dan etika moral. Adapun masalah yang dipilih hendaknya dapat diteliti dan diberi tindakan dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Masalah-masalah yang akan dijadikan dalam PTK hendaknya disenangi, menantang, dan mampu membangkitkan rasa ingin tahu untuk secepatnya melihat hasil dari setiap tindakan yang dilakukan. Masalah yang dapat dikaji dalam PTK harus layak dan berada dalam lingkup pembelajaran. Misalnya masalah kebisingan kelas, karena sekolah berada di lingkungan pabrik, tidak layak untuk diteliti. Demikian halnya dengan jika tidak adanya buku paket menyebabkan peserta didik sukar mengerjakan PR, tidak perlu dikaji melalui PTK, karena masalah tersebut berada di luar kemampuan guru. Masalah PTK juga harus dipilih yang dapat dipecahkan dan berhubungan dengan pembelajaran. Masalah ujian nasional yang rendah setiap tahun merupakan masalah yang terlalu besar untuk dipecahkan melalui PTK karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan berkaitan dengan seluruh sistem pendidikan nasional. Masalah PTK juga harus urgen, strategis, dan bermanfaat bagi peserta didik lain. Misalnya, kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran merupakan contoh dari masalah yang cukup urgen karena semua peserta didik memerlukan keterampilan tersebut dan dampaknya sangat besar terhadap proses maupun hasil belajar. Permasalahan-permasalahan pembelajaran yang dapat dikaji dalam PTK: yang pertama, metode pembelajaran; yang kedua, motivasi belajar peserta didik; yang ketiga, kreativitas belajar peserta didik; yang keempat, model-model pembelajaran; yang kelima, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran; dan yang terakhir atau keenam, pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada identifikasi masalah. Setiap masalah-masalah yang dirasakan setiap masalah-masalah yang dirasakan itu muncul dalam pembelajaran perlu diidentifikasi dan ditetapkan kelayakannya dan kepentingannya untuk dipecahkan terlebih dahulu. Pada tahap ini, yang paling penting adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai masalah aktual yang dialami dalam pembelajaran atau masalah lain yang terkait dengan manajemen kelas, terus juga iklim belajar, proses pembelajaran, sumber belajar, dan pengembangan diri peserta didik.
Permasalahan aktual tersebut kemudian dijabarkan ke dalam topik-topik yang lebih operasional. Terus juga prosedur inilah yang disebut dengan tahap identifikasi masalah. Selanjutnya, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam identifikasi masalah PTK, yaitu yang pertama, masalah yang akan dijadikan topik PTK benar-benar muncul dalam pembelajaran. Yang kedua, penting dan bermanfaat untuk memecahkan masalah dan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, adanya alasan rasional, logis, dan sistematis yang mendasari perlunya penelitian tersebut dilakukan. Yang keempat, masalah tersebut real dan problematika yang memerlukan pemecahan dengan segera. Yang terakhir, yang kelima, masalah tersebut berada dalam jangkauan tugas guru yang dapat dihadapi secara proporsional dan profesional. Memperhatikan kriteria di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah dengan langkah-langkah. 1. Tuliskan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diharapkan. 2. Tuliskan semua masalah yang dirasakan dan dihadapi dalam pembelajaran. 3. Pilah dan kelompokkan masalah yang sesuai dengan jenisnya. Catat jumlah peserta didik yang mengalaminya dan frekuensi timbulnya masalah. 4. Urutkan masalah yang sesuai dengan kepentingannya untuk dipecahkan dan ditindaklanjuti. 5. Pilih dan tetapkan masalah yang paling penting dan mendesak untuk dipecahkan. Masalah yang terpilih inilah yang merupakan cikal bakal PTK untuk menciptakan perbaikan berkesinambungan. Nah, berikut adalah contoh bagaimana cara mengidentifikasi masalah menurut Cardy Warsman pada tahun 2007. Ada timbul masalah ataupun pertanyaan. Yang pertama, selama guru mengajar, apakah guru merasa puas dengan hasil yang dicapai siswa? Terus pertanyaan kedua, apabila guru memberikan soal latihan atau tugas pekerjaan rumah, apakah guru merasa berhasil dalam melaksanakan proses pembelajaran? Pertanyaan ketiga ada, pada saat bertanya di depan kelas kepada seluruh siswa, apakah semua siswa antusias untuk menjawab pertanyaan guru? Terus, pada saat proses pembelajaran berlangsung, apakah guru merasa yakin bahwa semua siswa memperhatikan dan memahami apa yang sedang dibahas atau dipelajari? Yang kelima, pada saat guru sedang menerangkan, apakah semua siswa selalu memperhatikan penjelasan guru? Terus, apabila guru memberi ulangan harian atau tes, apakah secara keseluruhan prestasi siswa sangat memuaskan? Dan ada pula masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang sejenisnya. Terus selanjutnya, masalah tersebut perlu dikaji kelayakannya, signifikansinya, dan kontribusinya terhadap proses maupun hasil pembelajaran. Identifikasi masalah dapat kita lakukan dengan mengkaji hasil belajar siswa, mengingat kembali proses pembelajaran, melihat catatan harian yang sudah kita buat pada akhir pembelajaran, atau mungkin bertanya pada siswa atau teman sejawatnya. Bahkan kita dapat berkolaborasi dengan dosen dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Cara yang ditempuh mungkin sangat beragam, tergantung keyakinan diri sendiri berdasarkan masalah yang dihadapi. Jika masalah sudah ditemukan, maka gunakanlah kriteria berikut ini untuk menguji apakah masalah yang dihadapi layak untuk diatasi melalui PTK. Tim pelatih proyek PGSM Abimanyu mengatakan yang pertama itu, jangan memilih masalah yang tidak Anda kuasai. Ambillah topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas. Pilihlah masalah yang dirasa penting. Terus yang terakhir, usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif. Saya Siti Aisyah Zahra dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara mengidentifikasi atau menganalisis masalah. Setelah teridentifikasi sejumlah masalah yang akan diteliti dalam penelitian tindakan kelas, selanjutnya dianalisis untuk menentukan tingkat kepentingan dan dampaknya terhadap pembelajaran di dalam kelas.
Analisis masalah perlu dilakukan untuk mengetahui problematis dan untuk memberikan penekanan yang memadai terhadap pentingnya masalah. Analisis masalah melibatkan berbagai jenis kegiatan, termasuk diskusi antara guru sebagai peneliti dengan teman sejawat untuk menentukan masalah secara tepat dan mengetahui tindak lanjut perbaikan atau pemecahan masalah yang akan dilakukan. Sebagai pedoman dapat diajukan beberapa pertanyaan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana situasi dan kondisi masalah itu bisa terjadi? Yang kedua, bagaimana hubungan dan keterlibatan setiap aspek pembelajaran terhadap permasalahan tersebut? Yang ketiga, bagaimana alternatif atau pemecahan masalah pada masalah tersebut? Yang keempat, apa perlu ada waktu khusus untuk memecahkan masalah tersebut? Oleh karena itu, analisis dapat menentukan tindakan secara cepat dan memperoleh perubahan atau peningkatan sebagai hasil tindakan yang akurat. Kesimpulan materi kali ini, untuk menemukan masalah perlu dilakukan identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan refleksi untuk mendiagnosis pembelajaran yang kita kelola, melihat hasil belajar siswa, atau melakukan diskusi dengan teman sejawat, bahkan dengan kepala sekolah atau dosen LPTK. Yang kedua, masalah yang sudah diidentifikasi perlu dianalisis agar akar penyebab masalah dapat kita temukan. Analisis masalah dapat dilakukan paling tidak dengan 3 cara, yaitu menuangkan kembali masalah tersebut dengan melakukan introspeksi atau refleksi melalui pertanyaan yang diajukan pada diri sendiri. Mengapa masalah tersebut sampai terjadi? Yang kedua, bertanya kepada siswa baik melalui angket maupun wawancara langsung tentang persepsinya terhadap pembelajaran. Dan yang ketiga, menelaah berbagai dokumen seperti pekerjaan rumah siswa, soal-soal ulangan, serta hasil ulangan atau latihan siswa. Analisis berakhir jika akar penyebab masalah sudah ditemukan. Ketiga, berdasarkan akar penyebab masalah, kita dapat merumuskan masalah pembelajaran dalam bentuk masalah atau pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya dalam PTK. Sehubungan dengan itu, rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanya, mengandung aspek yang akan diperbaiki dan upaya memperbaikinya. Yang keempat, yaitu setelah masalah dirumuskan, hal berikut yang perlu dilakukan adalah mengembangkan tindakan perbaikan yang diperkirakan dapat mengatasi masalah pembelajaran. Untuk mengembangkan tindakan perbaikan perlu dilakukan hal-hal berikut. Pertama, kaji teori-teori yang relevan. Kemudian tetapkan teori mana yang kira-kira sesuai diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Kedua, berdiskusi dengan pakar pembelajar atau pakar bidang studi untuk menemukan cara perbaikan atau memvalidasi teori yang sudah ditetapkan. Ketiga, kita dapat mengingat pengalaman kita sendiri dalam mengatasi masalah yang serupa. Sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.